yang sudah hadir di kelas menulis cerpen sastra bersama Niaga Muda Press pada kali ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Kak Dewanto Amin Sadono. Salam kenal dari saya, Kak Dewanto. Salam kenal Eh, juga. Ya, perkenalkan nama saya Rani. Di sini saya akan menjadi pemandu pada acara kita pada hari ini. Di belakang layar ada tim Niaga Muda yang lain, ada Kak Lia, ada Kak Desi, ada Kak Alma yang selalu support dalam kegiatan di Niaga Muda Press. Salam kenal kepada Kak Dewanto. Dan mohon izin pada selama kegiatan kita cerpen ini kita akan bertegur sapa dengan panggilan kakak. Jadi mohon maaf, mohon izin kepada Kak Dewanto kali ini Monggo, menjadi monggo Mbak Rani. supaya selalu ceria dan semangat. Kegiatan kita seperti biasa, Kak Dewanto mohon izin kalau di Niaga Muda kita serius santai. Kita akan berbagi pengalaman dan mohon izin akan menggali pengalaman-pengalaman sharing-sharing tentang dunia tulis-menulis yang saya lihat ini luar biasa. Beliau sudah berkenan untuk berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya bersama kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat semangat gitu ya untuk selalu belajar terutama dalam dunia tulis menulis dan literasi. Salawat dan salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Tidak berlama-lama, kakak-kakak semuanya, mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada CEO dari Niaga Muda, Kak Lia, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Kak Lia. Baik, terima kasih Kak Rani. Cek-cek tulisan apa suara saya jelas. Jelas terdengar Kak Lia. Oke, Jelas Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Yang paling saya hormati ini ucapan terima kasih yang pertama untuk pemateri sekaligus guru saya Kak Dewanto. Alhamdulillah beliau telah berkenan untuk mengisi kelas menulis sastra ya untuk Niaga Muda. Terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan beliau menulis ya. Terima kasih untuk bisa berbagi sharing ilmunya bersama kami teman-teman di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim Niaga Muda yang bekerja keras untuk menyelenggarakan kelas menulis ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah memiliki waktu dan kesempatan pagi ini di tengah kesibukan masing-masing ya. Banyak yang japri ke saya, ada yang mau beribadah, ada yang mau sedang liburan sambil di perjalanan izin katanya tidak bisa, ya itu silahkan saja ya. Nah, kemudian saya sebagai CEO di NIMU ingin menyampaikan kelas menulis ini merupakan kelas ke-15 ya yang telah diselenggarakan oleh NIMU dengan berbagai materi dan genre menulis. Namun demikian, NIMU selalu ingin menghadirkan pemateri yang sesuai gitu ya dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya. Alhamdulillah, saya telah berhasil membujuk ini Kak Dewanto tadinya agak berat gak mau mengisi ini Tukang ya, buji. tapi alhamdulillah beliau berkenan mengisi di sini sharing ilmunya ya Kak ya. Tapi kami di sini insya Allah kok bersedia untuk dibantai jika tulisannya beragam gitu. Ini banyak yang pemula. Aduh. Hmm? Silahkan Kak Lia. Ya, ini saya ketendang barusan Teh Rani. Oh iya, sudah bisa terdengar jelas Kak Lia. Ah, Masya Allah rupanya. Oh Kak Lia, apa masih bergabung? Ya, Oke, silakan Kak. ya.
Selanjutnya ini adalah bentuk kecintaan kami kepada dunia literasi ya, agar bisa terus berkembang gitu ya. Selanjutnya kami berharap semua peserta dapat mengikuti kelas ini dengan baik baik gitu gitu ya. ya. Semoga tidak Tidak ada ada yang yang sampai sampai di di tengah tengah jalan jalan tidak tidak mengerjakan mengerjakan tugas tugas gitu gitu ya. ya. Saya Saya sangat sangat berharap sekali sekali agar agar para penulis semuanya bisa mengeluarkan hal yang tidak mengerti. Silahkan ditanyakan kepada pemateri kita. Insya Allah Kak Dewanto akan welcome ya, akan terbuka untuk mengarahkan para penulis semuanya. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar karena ini sudah menuju siang. Saya berharap kita semua dapat menyelesaikan kelas ini dan mudah-mudahan akan ada karya-karya yang bagus yang insya Allah nanti bisa dikirimkan ke media massa. Gitu harapan dari kami. Mudah-mudahan gitu ya, secara bertahap. Mungkin tidak langsung ke media besar seperti Tempo atau Kompas, mungkin dari apa namanya media-media kecil dulu. Lebih lanjut mungkin nanti oleh pemateri akan diarahkan bagaimana ini tipe cerpennya kalau sudah jadi cocoknya ke media massa mana yang cocok untuk di apa ditayangkan gitu. Pokoknya untuk semua peserta beruntung sekali untuk join di kelas ini karena pemateri ini sangat mumpuni dan berpengalaman. Apalagi ini cerpen-cerpen beliau selalu tayangnya di media-media besar. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, semangat untuk menyelesaikan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lia. Demikian Kak Dewanto. Jadi kita di sini mau belajar, mau mendengar sharingnya seperti apa, mau diarahkan belajar bagaimana menulis cerpen sastra yang baik gitu ya. Uh, Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon izin untuk membacakan sedikit mengenai kurikulum vitae Kak Dewanto. Beliau ini kalau dibaca sangat panjang sekali pengalamannya, luar biasa Kak Dewanto. Kayaknya satu-satu, wah lama banget nih. Uh, Nama lengkap Dewanto Amin Sudono, beliau adalah seorang guru dan penulis, alumnus dari UNS. Beliau tinggal di Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Betul, Pak? Ya, di daerah Kajen ya, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita bisa melihat beliau aktivitasnya di sosial media beliau, yaitu di FB dengan nama Dewanto Sadono, di IG Dewa, ya, ya itulah. Susah kayaknya ya, ada angka dan ada hurufnya gitu ya. Prestasi beliau, Masya Allah, luar biasa. Beliau sudah menulis cerpen berjudul Seandainya Boleh Memilih dan mendapatkan juara favorit bulan bahasa di FIB UGM tahun 2019. Cerpen berjudul Dodol, juara impresif lomba cerpen tingkat nasional Dewan Kesenian Surabaya dengan ketua Dewan Jurinya Budi Dharma tahun 2019. Selanjutnya cerpen Duduk Picek. Apa itu duduh picek ya Kak ya? Juara Harapan 1 Lomba Cerpen Balai Bahasa Jawa Tengah tahun 2020. Cerpen berjudul Para Ikan dan Kunang-Kunang di Kedut Mayit. Masya Allah, di mana tuh? Kedut Mayit di mana Kak? Dan banyak lagi ya kalau dibaca, Masya Allah, Tabarakallah, kayaknya ini dan masih akan terus melahirkan karya-karya luar biasa. Selain cerpen-cerpen tersebut, beliau juga uh, punya karya solo ya. Nah, ini daftar cerita pendek yang dimuat di media. Panjang juga kalau dibacakan rupanya. Kak Dewanto mohon izin untuk di skip karena nanti kita akan share di grup supaya bisa dilihat bahwa di pengalaman Kak Dewanto sangat luar biasa. Dan ini izin saya membacakan beberapa uh, buku tunggal beliau yaitu novel berjudul Luka Tanda Tanya, penerbit Prabu 21 Februari 2021, Kumcer Kisah Ganjil Tangan Buntung dan kisah-kisah ganjil lainnya. Wah, kayak horor ini ya, Kak ya.
penerbit di Langgam Pustaka Januari 2023, dan banyak. Nah, yang terakhir novel anak, wah luar biasa, novelnya macam-macam genre ya. Novel anak berjudul Berburu Harta Karun di Kota Batik. Wah, diterbitkan di Kemendikbud di bulan Desember 2024, dan itulah sekilas info mungkin ya tentang beliau. Dan yang terbaru juga, beliau adalah peraih nominasi penghargaan sastra kategori novel dari Kemendikbudristek tahun 2024. Demikian gitu ya. Dan Kak Dewanto mohon maaf kalau tadi tidak semua dibacakan karena pasti akan lama sekali. Yang jelas kita sangat berterima kasih, bersyukur bahwa Kak Dewanto berkenan untuk menyempatkan waktu kepada peserta di Niaga Muda ini. Mudah-mudahan menjadi awal ya yang baik dan jangan menjadi yang terakhir. Dan akan ada lagi kelas-kelas selanjutnya bersama Kak Dewanto. Dan untuk saat ini saya akan memberikan waktu selama kurang lebih sampai jam 11 nanti kita akan bersama ya kakak-kakak sekalian. Kita simak bersama paparan dari beliau. Silahkan Kak Dewanto. Mohon izin suaranya belum terdengar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Suaranya tidak terdengar Pak. Kak. Dibisukan ini ya, sebentar. Ya, ke Udah kedengaran? Sudah jelas. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tertekan lagi suaranya. Ke unmute. Suaranya belum terdengar, Kak. Oke, udah. Sedang ya? Siap. Oke. Oke, terdengar. Ini ada beberapa peserta yang saya kenal. Ada Mbak Yea, ada Mas Doyo. Kemudian dari peserta ini saya lihat sebagian besar sudah pernah menulis cerpen ya. Kemudian sesuai judulnya, ini tidak saya tuliskan, sesuai judulnya bahwa membuat cerpen yang sastra. Sekarang kan pertanyaannya, apa bedanya sastra dengan bukan sastra? Nah ini yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan, maka kita akan membedakan saja antara cerpen yang pop dan cerpen yang sastra. Pada dasarnya cerpen pop sama cerpen sastra itu sama saja ya. Artinya untuk tema, untuk cerita, untuk plot maupun unsur-unsur intrinsik cerpen yang lain itu pada dasarnya sama persis. Barangkali yang berbeda hanya pada cara pengolahnya. Kalau dalam cerpen sastra itu lebih sastrawi, tidak terlalu vulgar. Taruhlah vulgar seperti novelnya Luka. Luka itu cantik, dia punya itu Mas Eka. Itu sangat vulgar untuk di bagian tertentu, tapi vulgarnya itu vulgar yang cantiknya. Barangkali itu untuk bedanya sastra atau tidak sastra itu hanya dalam pengolahnya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua dalam cara penyampaiannya itu kalau yang untuk sastra pop itu tidak menimbulkan gema di dalam otak ya. Begitu membaca cerita itu selesai.
Tapi kalau untuk yang cerpen sastra itu kadang pembaca harus memikirkan, itu maksudnya apa sih gitu loh. Nah, efek gema itulah pertanyaan itu maksudnya apa dan sebagainya itu yang seringkali membuat pembaca itu lebih lebih bisa merekam ya, cerpen itu dalam waktu yang lama. Dia nggak bakal lupa cerpen itu yang sudah dibaca, itu masih ingat terus. Sementara kalau yang untuk yang cerpen pop itu sekali baca, sekali punya selesai. Barangkali itu saja. Kalau saya sendiri, karena saya begitu terjun pertama kali Desember tahun 2019, itu saya udah langsung masuk ke sastra ya. Kalau beberapa sastrawan yang lain tuh mulai dari pop, saya tidak. Saya mulai langsung dari sastra karena yang saya tulis adalah apa yang saya baca. Jadi karena saya sejak kecil itu cenderung saya bacanya buku sastra, maka begitu saya melahirkan karya, itu langsung masuk ke sastra, tidak lewat pop ya. Itu saya kira. Ini sengaja tidak saya tulis karena pemahaman eh, tentang cerpen sastra atau pop itu masih debatable ya. Itu masih macam-macam. Itu hanya gambaran saja. Saya mulai itu seperti tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Rani, saya Dewanto Amin Hartono tinggal di Kajen. Ini kita fokuskan untuk membuat judulnya membuat cerita yang hidup ya. Cerita yang hidup itu yang mirip dengan sastra. Artinya cerita itu begitu dibaca tidak berhenti sampai di situ saja. Yang berkaitan dengan amanat kemudian berkaitan dengan amanat cerpen, kemudian nanti bisa hidup di dalam otak, kemudian mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Atau misalkan di situ ada pemikiran, kemudian memikirkan benar atau tidak ya, semacam itu dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan membuat cerita yang hidup. Baik, kita mulai dari fondasi berpikir unik. Jadi maksudnya gini, ketika kita mau menulis cerpen, di sekitar kita itu banyak kejadian, banyak peristiwa ya, peristiwa yang kecil maupun peristiwa yang besar. Kalau kita memikirkan peristiwa banjir dari sisi bahwa itu karena penggundulan hutan, itu adalah cerita yang biasa. Tapi kalau kita misalkan mengambil menulis tentang banjir dari sudut yang berbeda misalkan dan sebagainya, tiba-tiba misalkan di situ banjir karena ada ular yang keluar dari dalam tanah misalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan ide yang unik. Ya. Jadi menuliskan yang tidak dipikirkan orang lain. Jadi kalau wajarnya itu A ditambah B, A dan B kemudian C itu tidak semacam itu. A ke B itu kemudian menjadi F, menjadi C dan sebagainya. Jadi menjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Nah, itu yang membuat menarik. Eh, para peserta maupun panitia itu kan seringkali ketika membaca cerpen itu baru membaca judulnya, baru baru paragraf satu dan dua itu sudah bisa menebak nanti isinya itu. Nah, itu termasuk cerpen yang gagal itu. Nanti akan dibacanya sekilas tuh jebulane kudu ngono kuwi semacam. Tapi kalau membaca tiap bab itu tertarik terus, kemudian ingin tahu dan sebagainya. Berarti sebagai penulis itu penulisnya sukses mengiring mengiring pikiran pembaca untuk mengikuti cerpen itu sampai selesai. Gitu. Kemudian untuk pondasi berpikir unik, dasarnya yaitu yang satu keingintahuan, ya kita harus ingin tahu tentang suatu hal. Ini di dalamnya juga membaca. Kalau saya sejak mulai menulis tahun akhir 2019, saya membacanya tidak membaca, saya mengatakan membaca estetis ya. Kalau istilah yang benarnya intrinsik ya, membaca intrinsik ya. Jadi saya tidak membaca untuk menikmati isinya. Saya tidak membaca menikmati isinya. Apakah itu vegetarian, punya hankang, apakah white tiger, dan sebagainya. Bahkan untuk yang cantik itu luka ya. Saya tidak membaca untuk mengetahui isinya. Tapi saya membaca yang lebih ekstrinsik ya. Yang ingin saya baca bagian apanya. Saya ingin mengetahui apanya. Apakah cara pergantian bab biar mulus bagaimana?
metaforanya bagaimana, cara membuat dialog bagaimana. Hanya saya baca bagian-bagian itu. Karena saya pribadi, saya merasa dalam menyerap bacaan itu otak saya seperti spons ya. Jadi saya takutnya suatu ketika kalau saya membaca itu secara intensif, gitu ya, sampai detail dan sebagainya, suatu ketika saya akan tanpa sadar itu akan menjadi plagiator gitu. Itu untuk saya pribadi saja. Jadi saya sejak saya mulai menulis, saya tidak lagi membaca karya sastra secara penuh sampai tamat. Misalkan saya ceritakan itu yang eh Whittaker, itu kayak karya orang India itu yang dapat New York Prize atau apa itu. Saya hanya baca sekilas macam itu. Oh ternyata novel itu bisa dibuat per babnya itu hanya berisi surat. Per babnya itu hanya berisi surat. Bab satu surat kepada yang ditujukan sama, ditujukan pada orang yang sama. Jadi banyak sekali bab itu isinya hanya surat itu. Hanya yang membuat itu mendapat penghargaan itu karena dia cara tidak langsung adalah menceritakan apa yang terjadi di India. Sementara penilainya adalah orang luar negeri, orang Amerika. Jadi dari situ ketahuan ya bahwa yang terjadi di India itu adalah ABCD. Itu hal yang sangat menarik bagi orang-orang di luar negeri. Tapi untuk gaya penceritaannya itu hanya pakai surat ya. Kemudian yang kedua, imajinasi, jelas. Imajinasi sangat-sangat diperlukan. Imajinasi ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin terjadi di luar jangkauan orang. Kemudian mempertanyakan. Ya, kaitan dengan mempertanyakan ini berarti apakah benar semacam itu? Ya. Di dalam cerpen itu ada yang namanya logika cerita ya. Bahkan dalam cerpen itu sendiri harus lebih logis daripada di dalam dunia nyata. Gitu. Jadi kalau secara teori, kalau misalkan itu terjadi kecelakaan yang sangat hebat, kemungkinan korbannya harus meninggal itu. Gitu. Tapi di dalam kehidupan nyata malah tidak semacam itu. Yang harusnya meninggal, tapi malah selamat. Yang tidak selamat, malah meninggal. Jadi itu harus mempertanyakan hal-hal yang logis atau tidak logis. Kita lanjutkan untuk yang ini yang paling penting. Ini paling penting teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang premis. Ya. Saya akan menjelaskan tentang premis. Ya. Jadi pada dasarnya membuat cerpen itu pemikiran semacam ini. Sederhananya teorinya semacam ini. Tokoh ingin melakukan apa? Ya. Ini maksudnya sesuatu ya. Tokoh ingin melakukan sesuatu, maksudnya semacam itu. Ya. Tokoh ingin melakukan sesuatu, tapi menemukan beberapa kendala. Setelah melalui berbagai rintangan, kendala itu berhasil atau tidak berhasil diatasi. Ini tergantung nanti endingnya bagaimana. Untuk yang sederhana pakai yang Aristoteles yang plot yang sederhana, ya, berarti pada bagian pengenalan tokoh itu bisa dimasukkan dalam opening atau pembukaan, yang mana di situ selain pengenalan tokoh itu juga pengenalan masalah. Kemudian yang bagian dua menemukan beberapa kendala setelah melalui berbagai rintangan, itu yang dimaksud dengan konflik dan dimaksud topik. Kemudian kendala itu berhasil atau tidak berhasil, itu yang disebut dengan ending. Nah, kalau berhasil ya berarti happy ending, kalau tidak berhasil berarti sad ending, kalau tidak dua-duanya bisa disebut dengan menggantung. Nah, urutan 1, 2, 3 itu yang disebut dengan plot atau alur. Bisa urut, bisa tidak. Nanti saya buatkan contohnya. Ya. Apakah harus selalu semacam itu? Tidak. Nanti saya tunjukkan contohnya. Saya tunjukkan contohnya. Ini yang paling penting. Apakah harus melakukan semacam ini? Saya tidak menuliskan ini, tapi saya menuliskan di dalam otak saya. Jadi sebelum saya menulis, mulai awal sampai akhir itu saya sudah di otak saya. Saya tinggal mengembangkannya. Tapi bagi yang mau belajar sederhana, ini dibuat dulu semacam ini, nanti tinggal plotnya diubah. Pakai gaya yang mana. Nanti tinggal di las-las semacam itu ya, disambung-sambung semacam itu. Ini contoh ini yang dimuat di Solo Post ya. Ya. Ini premisnya, Marjan ingin melaksanakan keinginan bapaknya yang nomor 4.
bertemu Narti dan maafkannya, tapi ditentang oleh kedua bapaknya. Setelah melalui berbagai usaha, akhirnya Marjan tahu apa maksud keinginan bapaknya yang nomor 4 ini. Ini plotnya persis di premis ini. Jadi urutannya semacam itu, ya. Ini berarti pembukaannya nggon bagian ini Marjan menemukan buku, ya, semacam itu, ya. Menemukan buku isinya 8 keinginan bapaknya, kemudian dia bicarakan keinginan nomor 8 dengan kakak-kakaknya, kemudian terjadi konflik, kakaknya tidak percaya yang ditulis semacam itu dan sebagainya. Akhirnya Marjan mencari tahu, ketemu ibunya, kemudian diberitahu sesuatu, dan dari situ dia tahu bahwa keinginan bapaknya nomor 8 itu apa. Bisa dibaca di ruang sastra ya ini ya. Judulnya sama, 8 keinginan. Nah ini contoh yang tadi saya sebutkan tadi. Ini contoh yang saya sebutkan. Ini kalau plot urut ya, kalau dibuat plot urut, Budi ingin menghindari kutukan Rusa yang menyatakan bahwa ia akan mati oleh kecintaannya. Ia berusaha mati-matian menghindari semua yang dicintainya. Tapi saat bertemu buku, ia jatuh cinta dan akhirnya meninggal dunia sebagai akibatnya. Ini bisa dibaca di ruang sastra juga, dimuat di Tempo. Ya, dimuat di Tempo. Ini yang bagian meninggal dunia ini di cerpen itu adalah saya tulis dalam opening. Jadi pembukaan itu langsung disebutkan bahwa tokohnya itu meninggal dunia itu. Kemudian di bagian endingnya, ya, di bagian endingnya itu menjelang dia meninggal dunia. Konfliknya apa? Konfliknya ya ketika dia berusaha menghindari mati-matian yang semua dicintainya. Nanti bisa dibaca di ruang sastra untuk yang membaca Budi. Ini tadi saya sudah menunjukkan dua model plot, ya, yang satu urut, yang satu tidak urut. Dan kebanyakan cerpen saya kalau untuk yang di Tempo, Kompas atau di Jawa Pos itu modelnya pakai plot yang tidak urut semacam ini. Tapi kalau untuk yang di Jawa Pos semacam itu, di Jawa sorry, di Solo Pos itu cenderung cenderung yang lebih sederhana. Nanti silakan dicek banyak cerpen saya yang kata Mbak Lia Mumeti itu. Banyak cerpen yang mumeti itu semacam itu. Itu gambaran untuk plot ya. Ini tak ulangi karena ini tadi bagian penting, saya ulangi. Jadi sebelum membuat sesuatu, itu sebaiknya dibuat premis dulu. Premis itu berarti jalan cerita dari awal sampai akhir. Kemudian itu intinya, kuncinya ini. Tokoh ingin melakukan apa, kemudian kendalanya apa, bagaimana cara dia menghadapi kendala itu, kemudian akhirnya bagaimana. Bagian menariknya adalah pada bagian menghadapi kendala tadi. Itu yang disebutkan konflik. Konfliknya tambah kuat, tambah bagus. Seringkali yang saya lihat dari beberapa teman yang mengkonsultasikan cerpennya ke saya, itu seringkali mereka hanya ingin sekedar bercerita, menceritakan ceritanya semacam ini. Tidak ada cerita yang benar-benar baru di dunia ini. Semua pernah ditulis tentang apapun. Yang membedakan adalah bagaimana cara menceritakannya. Itu poin yang sangat penting, poin diperhatikan. Jangan nulis apapun nggak masalah. Yang sederhana sekalipun lah nggak masalah. Misalkan bertemu dengan ular dan sebagainya, nggak masalah. Tapi yang paling penting bagaimana cara menceritakannya. Dia secara sederhana cerita itu intinya apa yang diceritakan dan bagaimana gaya yang digunakan untuk bercerita. Itu yang paling penting itu. Bukan ceritanya itu sendiri. Bukan ceritanya sendiri. Itu tadi saya lihat ada cukup banyak yang sudah pernah membuat cerpen itu. Nah itu bisa panjenengan lihat itu apakah sekedar hanya menceritakan, apakah cerita itu diolah dengan sebaik-baiknya. Gaya bercerita ada berbagai macam gaya bercerita, ada yang bergaya naratif, ya. Naratif, jadi naratif bercerita ini kaitannya dengan stilistika, dengan gaya masing-masing, dengan gaya bercerita masing-masing. Kalau saya lebih
ke arah storytelling ya. Jadi saya lebih ke arah storytelling ketika saya menulis, saya seolah-olah sedang mendongeng. Ketika menulis saya seolah-olah sedang mendongeng, karena mendongeng ya kadang semau-maunya. Itu yang disebut dengan stilistika. Eh Sekali lagi, ini saya agak loncat, agak loncat biar nanti jenengan paham nanti ke sini arahnya kemana ya. Itu untuk Mbak Panitia, untuk Mbak Lia, itu merencanakan nanti peserta ini punya hasil karya. Jadi nanti ini kan pertemuan pertama tanggal 2, pertemuan kedua tanggal 16. Nah, di sela-sela itu nanti tugas jenengan adalah membaca buku-buku atau membaca cerpen-cerpen sastra. Silahkan di mana, bisa juga di ruang sastra, karya siapapun. Setelah membaca itu, jenengan kemudian menuliskan sebuah cerpen, dikirimkan ke Google Classroom. Di situ akan saya komentari. Setelah itu akan kita bahas di tanggal pertemuan di tanggal 16. Nah, setelah itu adalah tugas jenengan menyunting karya yang sudah dikomentari tadi, nanti insya Allah untuk dibukukan. Jadi paling tidak ada penanganan. Jadi gambarannya semacam itu. Ya, gambarannya semacam itu. Kita lanjutkan. Ya. Untuk bercerita, ya, untuk bercerita, itu gunakan metafora. Betulnya untuk penggunaan diksi metafora itu kurang tepat ya. Karena untuk gaya bahasa itu jumlahnya ada banyak sekali. Ya. Gaya bahasa itu banyak sekali, ada personifikasi, ada eufemisme, ada paradok, ada alegori dan sebagainya. Tapi di kalangan para penulis menggunakan segala macam yang semacam itu adalah disebut dengan metafora. Nada cerita, ini saya mau cerita yang kaitannya dengan nada cerita. Sebentar lagi saya akan menerbitkan novel. Ya. Novel itu pemenang Perpusnas Brittington Festival. Sebelum saya terbitkan, saya kirimkan ke beberapa sastrawan, ada Mas Malkan Junedi, ada Mbak Sasti Gotawa, ada Mas Sanli, ada Mas Masteryana, dan sebagainya. Masukan dari mereka, karena agar lebih menonjolkan realis magisnya, itu yang slapstick ya, slapstick itu dihilangkan. Masuk slapstick di situ semacam dagelan, semacam lucu, semacam. Karena memang di situ cenderung saya mengejek, ya, satir yang kadang sangat kasar sekali itu loh. Nah ini untuk oleh Mas Malkan itunya dihilangkan saja. Loh. Itu berkaitan dengan nada cerita. Karena ketika kita membaca nada ceritanya kelihatan itu. Itu lucu, main-main dan sebagainya. Itu disuruh menghilangkan. Kemudian pilihan diksi sesuaikan dengan narator. Maksudnya gini, itu ada POV ya, ada POV, ada narator. Jadi modelnya bisa naratornya full dari pengarang, ada juga nanti naratornya itu tokohnya. Jadi kalau kita berkisah tentang tokohnya anak kecil, kemudian anak kecil itu tadi menceritakan sesuatu. Nah, diksi yang dipilih itu harus sesuai dengan kemampuan anak kecil tersebut, baik umur maupun sekolahnya. Itu yang dimaksud dengan logika. Itu seringkali yang terjadi itu semuanya adalah pikiran-pikiran pengarangnya. Bahkan ketika kita tokohnya anak kecil, itu pikirannya pikiran pengarangnya. Itu kalau di dalam istilah itu yang disebut dengan bocor. Bocor ya, kalau semacam itu berarti bocor. Intinya bocor. Itu hati-hati. Ya, jadi kalau mau menuliskan tokoh sesuaikan dengan tokohnya. Kalau tokoh utamanya petani ya hanya lulusan SD, cara berpikir dan sebagainya sesuaikan. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang itu bisa diartikan macam-macam ya. Ada yang diartikan POV, ada yang dimasukkan dengan narator. Tapi di sini masuknya tidak semacam itu.
Jadi yang saya maksud dengan sudut pandang di sini adalah cara pengarang menempatkan diri dalam sebuah peristiwa. Jadi kalau misalkan sebuah gelas yang ada gagangnya ya. Kalau kita memandangnya dari satu sisi gagangnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita memandang dari sisi lain itu gagangnya kelihatan. Itu yang dimaksud itu. Jadi kalau misalkan ada seorang koruptor misalkan, ada seorang koruptor. Sudut pandang kita terhadap koruptor itu bagaimana? Kalau 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 kita mengatakan bahwa koruptor itu perbuatan yang tidak baik dan sebagainya itu umum. Semuanya juga menganggap semacam itu. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai bahwa koruptor itu di situ bapak-bapak walaupun bentuknya sindiran ya, bahwa itu perbuatan yang mulia dan sebagainya, walaupun bentuknya sindiran, nah itu baru berbeda. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang yang unik. Ya. Ini nanti yang membuat Yang membuat karya itu menjadi berbeda. Saya berikan contoh untuk manusia laron, nggak bermaksud pamer ya, manusia laron yang menang di Puigo itu dapat 25 juta. Itu diterbitkan oleh Falcon Publishing. Ketika temanya tentang peristiwa 98, saya sudah paham kemungkinan besar nanti para penulis akan menuliskan tentang perkosaan, penjarahan, dan sebagainya. Nah, agar saya punya sudut pandang yang unik biar diperhatikan Yuri bagaimana. Nah, akhirnya untuk tokoh utamanya saya tidak menggunakan itu. Tokoh utamanya adalah pasukan khusus gitu. Yang mana orang tidak berani menyinggungnya. Di situ berdasarkan riset saya temukan bahwa pelakunya adalah oknum yang disuruh, kemudian juga cara kerjanya sistematis dan sebagainya. Bahwa semua kejadian 98 penjarahan dan sebagainya itu adalah direncanakan. Ya, itu semuanya direncanakan. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut pandang unik dan alhamdulillah itu menang ya. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang yang unik. Lanjut, ini kaitan dengan struktur, kaitan dengan plot ya. Ada plot itu kalau yang sederhana, yang Aristoteles itu berarti pembukaan. Biasanya kalau yang kuno pembukaan mengenalkan nama, mengenalkan tempat, mengenalkan waktu, mengenalkan peristiwa. Kemudian yang bagian kedua pengenalan masalah, ya, masalahnya apa. Ya. Kemudian yang bagian ketiga puncak masalah, yaitu terjadi pertikaian antar tokoh, ya, konfliknya puncaknya di situ. Kemudian yang keempat peliraian, ya, jadi masalah itu mulai mulai terurai. Kemudian yang terakhir ending. Itu yang sederhana. Tapi untuk yang fiksi modern tidak lagi semacam itu bisa dibolak-balik. Tadi saya sudah membuktikan bahwa justru endingnya saya letakkan di awal. Pengenalan masalahnya saya letakkan di bagian terakhir. Nggak masalah, tergantung bagaimana cara mengolahnya saja. Kalau mengolahnya bagus ya insya Allah tetap bagus. Nanti insya Allah semuanya bisa menuju ke situ. Nah ini yang plot, ini yang biasa seperti yang saya sebutkan tadi, A, B, C, D, E, urut. Kita anggap saja A, pembukaan, B, pengenalan masalah, C, puncak masalah, D, pelarian, E, ending. Tapi ada juga yang loncat-loncat semacam sudah ke A, B, C, balik ke B lagi, jalan ke D, kemudian ke C, balik ke B lagi, kemudian E, kemudian baru nih A. Ini yang disebut dengan kalau misalkan plot, plot maju, plot mundur, plot campuran. Nah, sekarang biasanya udah pakai plot campuran. Plot campuran kemudian untuk pergantian paragrafnya tidak diawali dengan dia teringat dia teringat dengan masa lalu. Jadi tidak ada aba-aba. Aba-abanya ya biasanya pakai bintang 3 itu. Jadi kalau peristiwa lama, peristiwa masa lalunya itu agak panjang, itu bisa dipisahkan menjadi paragraf tersendiri. Kalau misalkan masa lalunya itu hanya secara sekilas, itu nanti bisa pakai clue-clue semacam itu. Dialog, dialog sangat penting, dialog sangat penting. Untuk menuliskan dialog ya usahakan seperti dialog beneran.
bahwa dialog beneran itu kalimatnya tidak lengkap. Kalimatnya putus-putus, pakai kata, tidak pakai struktur. Jadi kalau berdialog seperti menggunakan ejaan yang baik dan benar itu dialog yang wagu ya. Tidak ada dialog semacam itu. Jadi perhatikan ketika membuat dialog, itu yang pertama. Jadi cara menuliskan dialog itu tidak dalam bentuk kalimat lengkap. Kalau kalau tokohnya itu backgroundnya itu intelektual, pintar misalkan semacam itu. Ada kecenderungan dialognya agak panjang. Tapi kalau misalkan bodoh biasanya agak pendek-pendek. Itu dari sisi cara penulisan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dituliskan dalam dialog? Yang pertama, dialog jangan sampai double. Jadi kalau di situ sudah di atasnya sudah ada narasi tentang orang yang akan makan di dalam dialog, nggak usah nyinggung tentang kamu mau makan ya dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai double informasi. Karena dialog itu untuk melengkapi narasi yang tidak diucapkan oleh, tidak diceritakan di dalam narasi, itu disinggung di dalam dialog. Dan dialog itu usahakan hanya bagian yang penting-penting. Selamat pagi dan sebagainya tidak perlu dituliskan dalam bentuk dialog. Cukup saja dituliskan Sita menyapa ayahnya. Cukup semacam itu. Yang dituliskan di dalam dialog itu hanya bagian yang penting-penting. Dikombinasi antara narasi dengan dialog. Dikombinasi antara narasi dengan dialog. Dan yang diletakkan di dialog itu nanti karena sebagai paragraf sendiri, itu usahakan bagian yang penting. Bukan yang hanya sekedar mengisi panjang semacam itu. Kalau yang di platform ya, itu karena mereka nuliskannya itu diburu waktu, harus berapa kata per hari dan sebagainya, yaitu kan dialog semau-maunya lah, semau-maunya. Tapi kalau untuk yang dialog yang kamu mau kita buat di sastra ya, usahakan dialog itu benar-benar yang bernas, hanya bagian-bagian yang penting saja. Pesan moral. Nah ini yang sering kali membedakan sastra, bukan sastra ya. Ini karena saya menceritakan diri saya sendiri aja. Saya hampir tidak pernah berceramah di dalam karya saya, baik lewat tokoh maupun lewat pengarang. Jadi saya hanya menceritakan konflik, kemudian jadinya apa, pesan moralnya saya serahkan pada para pembaca sendiri. Saya seringnya semacam ini. Kecuali untuk lomba. Untuk lomba, misalkan di situ ada beberapa yang kemenangan saya terakhir di Maranatha ya, di Maranatha Universitas itu temanya literasi, karena temanya literasi saya harus berceramah sedikit yang berkaitan dengan pentingnya literasi dan sebagainya lewat tokoh. Tapi kalau untuk yang murni suka-suka saya hampir nggak pernah ceramah. Saya lebih banyak showing ya daripada telling ya. Saya tunjukkan konflik A ketemu dengan B jadinya semacam itu. Pesan moralnya saya suruh menentukan menentukan pembacanya sendiri. Nah ini yang sering kali yang tidak bisa dihindari. Ini sekali lagi bedanya pop dengan sastra. Kalau di dalam pop itu cenderung ketika ceramah, ya sudah penulisnya tuh lebih mubalek, lebih nasihati siapa, nasihati siapa. Itu yang dimaksud dengan telling. Tunjukkan saja, ya, tunjukkan saja, showing saja. Itu kalau misalkan si A melakukan sesuatu, kemudian jadinya semacam ini. Kalau melakukan yang positif, jadinya semacam ini. Tapi ditunjukkan lewat cerita, tidak ditunjukkan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk talent diceritakan kemudian dia menjadi sadar dan sebagainya semacam itu. Yaitu barangkali bedanya pop dengan yang sastra. Ya, itu sebagai penutup semacam ini. Ya, jadi menulis ada beberapa tujuan, ada beberapa tingkatan. Pengalaman saya dan beberapa teman penulis, saya selalu memberi nasihat. Kalau kalian punya passion, kalian harus punya modal dulu. Nanti passionnya bisa jalan. Taruhlah kalau misalkan ingin menulis, ya ingin asik dengan menulis, ya bagi yang kuliah ya selesaikan kuliah dulu.
yang belum punya pekerjaan, cari pekerjaan dulu. Nah, nanti kalau kehidupannya sudah matang, insya Allah menulisnya dengan tenang. Tapi kalau menulis dikejar-kejar oleh apa ya, validasi, ya, ingin ingin diakui bla bla, apalagi berkaitan dengan uang, yaitu